Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah pada Minggu hari ini. Kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu untuk beribadah secara online di GKI Banjarnegara. Salam sejahtera dari Yesus Tuhan kita untuk kita semua. Marilah sebelum kita memulai ibadah ini, kita sama-sama hening sejenak, mengambil saat teduh untuk kita mempersiapkan diri di dalam memasuki ibadah ini. Amin. Marilah kita bersama-sama mengawali ibadah ini dengan mendaraskan Mazmur nomor 22. Panggilan beribadah. Allahku, aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Sebab ia tak menyembunyikan wajahnya dari mereka yang dalam sengsara. Dia mendengarkan teriakan minta tolong anak-anaknya. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dan bangsa akan sujud menyembah di hadapan-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali ibadah Minggu Prapaskah yang kedua ini dengan pengakuan bahwa Allah Tritunggal, Sang Maha Pengasih dan Maha Hadir menyertai persekutuan kita. Amin. Marilah kita bersama-sama menyatukan hati, kita berdoa sebelum kita melanjutkan ibadah ini. Allah Bapa Surgawi, pada kesempatan ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau senantiasa memelihara, mengasihi dan memberkati kehidupan kami. Walaupun mungkin harapan-harapan kami di kehidupan ini belum sesuai dengan kehendak kami pribadi, tetapi Tuhan mempunyai rencana yang terbaik dan kami meyakini dalam keadaan apapun Tuhan terus memelihara kami. Terima kasih untuk itu semua ya Tuhan. Tuhan yang di surga, pada kesempatan ini kami datang kepadamu memohon pengampunan akan segala dosa dan kesalahan kami. Karena kami menyadari ya Tuhan bahwa ternyata di kehidupan kami ada begitu banyak dosa dan kesalahan, baik itu melalui perkataan-perkataan kami ataupun mungkin melalui perbuatan kami, baik itu yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon pengampunan akan segala dosa dan kesalahan kami. Kuduskanlah dan layakkanlah kami untuk kami dapat berbakti kepadamu yang kudus pada kesempatan ini. Tuhan yang di surga, kami bersyukur dengan pengampunan yang Engkau berikan. Kami meyakini bahwa Engkau memimpin langkah hidup kami yang baru, agar kami tetap berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan ibadah kami pada kesempatan ini bagi kemuliaan Tuhan.
Tuhan layakkan dan Tuhan kuduskan semuanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami berdoa. Amin. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Ya Yesus, kau beri jaminanmu tetap kepada orang beriman, janji-Mu kan genap. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Saudari, marilah kita bersama menyambut firman Tuhan dengan memohon pimpinannya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami saat ini hendak membuka hati dan pikiran kami untuk disegarkan dan dikuatkan oleh firman-Mu. Oleh karena itu kami memohon Roh Kudus berkenan hadir, membukakan mata hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menangkap firman Tuhan yang bersama-sama hendak kami baca, hendak kami dengarkan, dan hendak kami renungkan. Kami rindu firman Tuhan boleh tertanam di dalam diri kami, boleh bertumbuh secara kuat, dan boleh berbuah di dalam perilaku dan sikap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama membuka firman-Nya yang diambil dari Markus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-31 sampai yang ke-38. Markus 8 ayatnya yang ke-31 sampai yang ke-38. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya."
Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara, Alkisah di sebuah kota ada seorang ahli akrobat. Ahli akrobat ini pergi ke alun-alun kota, kemudian dia mendirikan 2 buah tiang setinggi 5 meter, dan kemudian dia merentangkan tali antar tiang itu. Ya, tali ini kencang, jaraknya 10 meter. Nah, peristiwa itu kemudian membuat banyak orang kemudian berkumpul, berkerumun, bertanya-tanya, ada apa ini? Ya. Maka kemudian ahli akrobat itu melihat orang sudah banyak berkumpul, kemudian dia berkata, hadirin sekalian, percayakah Anda bahwa saya dapat berjalan di atas tali ini dari satu ujung ke ujung yang lain tanpa kehilangan keseimbangan alias jatuh? Wah, ternyata ahli akrobat ini mau mendemonstrasikan kemampuannya. Nah, begitu pikir orang-orang yang datang. Maka orang-orang itu kemudian menjawab, percaya, kami percaya sungguh. Ya. Oke, kalau gitu, maka kemudian ahli akrobat ini pun kemudian mulai naik tiang, dan kemudian dia berjalan di atas tali itu selangkah demi selangkah sampai akhirnya berhasil. Dan semua orang bertepuk tangan. Maka kemudian ahli akrobat itu bertanya lagi, hadirin yang dikasihi, percayakah Anda bahwa saya bisa melakukan ini sekali lagi, tapi sambil membawa beban seberat 100 kilo? Wah, ini cukup menantang gitu ya. Tapi orang-orangnya berkata, pasti bisa. Ya, kami percaya. Dan benar, kemudian ahli akrobat ini kemudian mengambil tas panggul, kemudian dibantu orang memasukkan beban sampai seberat 100 kilo. Dan kemudian dia naik kembali tiang itu, dan kemudian dia mulai berjalan selangkah demi selangkah, dan dia berhasil menyeberang dari satu tiang ke tiang yang lain. Orang kemudian bertepuk tangan semakin riuh rendah. Hebat, luar biasa. Kemudian ahli akrobat ini turun, dan kemudian dia bertanya sekali lagi. Nah, sekarang untuk acara utamanya, siapa yang percaya saya bisa berjalan di atas tali itu sambil menggendong orang? Wah, udah lihat yang tadi, percaya kamu hebat, pasti bisa. Oke, semua percaya ya. Kalau gitu sekarang pertanyaan saya, siapa yang mau menjadi sukarelawan bersedia untuk saya gendong berjalan di atas tali? Maka seketika seluruh hadirin itu diam. Tidak ada satu orang pun yang mengangkat tangan dan bersedia untuk digendong. Sang ahli akrobat itu melangkah menyeberangi tali di atas tiang. Saudaraku, berkata percaya itu mudah, tetapi melangkah di dalam kepercayaan itu lebih sulit. Semakin sulit lagi kalau kita berjalan, apa yang di dalam kepercayaan itu harus memasuki ketidaknyamanan,
harus memasuki ancaman, bahaya, dan derita, bahkan mungkin mempertaruhkan nyawa. Tidak mudah menjalani kepercayaan itu. Ya. Nah saudara, hal inilah yang mungkin kalau kita mau membayangkan tergambar di dalam respon murid-murid Yesus mendengar pengajarannya di dalam bacaan kita. Ya. Yesus mengungkapkan rencana Allah atas Mesias, atas dirinya, kedatangannya ke dalam dunia untuk apa? Bagi orang Israel, Mesias ini digadang-gadang sebagai raja yang akan membebaskan dan memulihkan kehidupan mereka. Nah, harapan itu dipegang penuh oleh murid-murid Yesus. Makanya mereka sampai rela meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan keluarga mereka untuk mengikut Yesus di dalam karyanya, di dalam pelayanannya, di dalam menjalankan panggilannya sebagai seorang Mesias. Tetapi ketika Yesus hari ini kemudian mulai mengajar mereka untuk pertama kalinya, mengajarkan bahwa anak manusia, Mesias itu nanti akan ditolak orang, akan ditolak oleh pemuka agama Yahudi. Ya, berarti secara tidak langsung ditolak oleh orang-orang Yahudi, mereka yang harusnya diselamatkan. Dia akan ditolak, dia akan menderita, bahkan dia akan mati. Di situ mereka kemudian mulai, kok berbeda dengan bayangan kami? Tidak. Bukan ini yang kami harapkan. Masakan Mesias seperti ini yang harus kami percaya. Masakan Mesias seperti ini yang hendak kami ikuti. Yang kami harus mempertaruhkan nyawa kami. Maka di situ saudara-saudara, Petrus kemudian menyuarakan keresahan hati seluruh murid itu. Saya kira Petrus tidak hanya berbicara tentang dirinya, tetapi mewakili semua orang. Petrus kemudian menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Saudaraku, di satu sisi ini suatu hal yang mungkin lancang. Ya, seorang murid kok berani menarik gurunya yang sedang mengajar kemudian menegur. Ya. Tetapi saudara-saudara, di sisi lain kita bisa melihat ini bukti kedalaman cinta Petrus kepada Yesus. Ya. Sehingga walaupun dia mungkin harus lancang, tidak pada porsinya, tidak seperti biasa, dia rela melakukan itu karena dia mencintai Yesus, karena dia merasa apa yang diajarkan dan dipikirkan Yesus itu salah, nggak tepat. Mesias bukan seperti itu. Maka dia memberanikan diri untuk menegur. Dan saudara, Yesus tidak mempermasalahkan, bahkan tidak meragukan cinta Petrus kepada dirinya. Tetapi sayangnya cinta Petrus adalah cinta yang terdistorsi. Sebuah cinta yang dibuat timpang oleh ekspektasi dan pertimbangan duniawinya semata. Atau kalau kita mau meminjam hardikan Tuhan Yesus yang cukup keras, enyahlah iblis sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Petrus di dalam niatan cinta kasihnya yang baik ternyata bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Dia ibarat iblis yang sedang justru menggoda Yesus untuk tidak menjalankan rencana Allah. Menggoda orang-orang di sekeliling Yesus untuk tidak melangkah seperti yang diinginkan Allah. Karena itu saudara-saudara, baiklah kita memperhatikan nasihat Tuhan Yesus. Ya. Supaya kita semua sama-sama bisa punya perspektif yang lebih luas. Ya, mari kita memperhatikan di dalam Markus 8 ayatnya yang ke-35. Siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya.
Saudara, ayat yang kita baca barusan mau menggambarkan bahwa kehidupan ini ada dua realita kehidupan yang saling berkait dan saling bertautan. Yang pertama adalah hidup duniawi dan yang kedua adalah hidup kekal. Saat kita memprioritaskan kehidupan duniawi kita, kesenangan kita, kebutuhan finansial kita, karir kita, status sosial kita, bahkan keluarga kita, hati-hati. Jangan-jangan kita akan kehilangan hidup kekal saat pilihan kita ternyata membuat kita menolak dan malu akan Yesus. Kapan saya malu dan menolak Yesus? Ketika saya memilih hal-hal itu lebih utama daripada Yesus. Memilih menuruti keinginan atau untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan itu lebih utama daripada kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Yesus. Disitulah kita sudah mulai menolak. Disitulah kita malu akan Yesus. Disitulah kita berarti tidak memilih jalan Yesus sesuatu yang membanggakan untuk dipertahankan. Tapi di sisi lain, kalau kita rela meletakkan, bahkan sampai meletakkan nyawa kita demi Allah, maka Allah yang mengerti isi hati kita, Allah yang dapat membaca sampai ke dalam hati kita, Dia akan menyambut kita dengan sukacita dan gembira. Dia akan membuat kehidupan kekal menjadi bagian kita. Karena saudara, apa gunanya kita memiliki segala hal yang ada di dunia ini? Segala hal itu tidak bisa membeli tiket. Tidak bisa membeli tiket masuk ke dalam dekapan kasih Allah. Hanya ketika kita hidup, saat kita mau percaya kepadanya, maka disitulah kita mendapatkan ruang, mendapatkan undangan, mendapatkan jalan masuk ke dalam kehidupan kekal bersama dengan Allah. Kalau kita percaya hidup ini hanya di dunia ini saja, ya monggo, silahkan. Gunakanlah waktu sesuka dan semau kita. Tetapi kalau kita percaya bahwa ada kehidupan di luar dunia ini, setelah dunia ini, maka pilihlah berjalan bersama dengan Yesus. Karena itu saudara, kalau gitu apa yang harus saya lakukan? Bagaimana supaya saya menunjukkan iman percaya saya kepada Allah di dalam hidup ini? Ada 3 hal. Setiap orang yang mau mengikut aku, mengikut Yesus, demikian katanya, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara, yang pertama adalah menyangkal diri. Ada sebuah kisah kuno dari komunitas Indian Amerika yang menceritakan tentang seorang kakek yang sedang mengajari cucunya tentang kehidupan. Kakek ini berkata, "Nak, di dalam diri setiap orang ada pertempuran antara 2 serigala. Yang satu serigala hitam, mewakili ketamakan, kebencian, keegoisan, kejahatan. Serigala hitam ini melawan serigala putih, yaitu segala sukacita, damai, kasih, dan segala hal yang baik." Maka cucu ini kemudian bertanya, "Mana serigala yang akan menang?" Dan kakek itu menjawab, "Serigala yang engkau beri makan." Saudara, menyangkal diri berarti menolak memberi makan dorongan-dorongan dalam diri kita yang bertentangan dengan kehendak Allah. Menyangkal diri berarti menyadari, ya, saya berdosa. Saya punya keinginan yang sudah dirusakkan oleh dosa, yang seringkali tidak mendatangkan yang terbaik, tetapi justru menciptakan dosa
bagi hidup saya, bagi hidup orang lain, bagi relasi saya dengan Allah. Dan menyangkal diri berarti menolak untuk memberi makan dorongan-dorongan itu. Menolak untuk mempedulikan dan memenuhi keinginan-keinginan yang salah, keinginan-keinginan yang tercemari oleh dosa dan tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Saat kita menyangkal diri, kita tidak memberi ruang untuk dosa itu termanifestasi dalam perkataan, perbuatan, dan pikiran kita. Dorongan itu tidak akan hilang selama kita masih hidup di dunia. Keinginan-keinginan, godaan itu tidak akan hilang selama kita hidup di dunia. Tetapi kita memilih tidak memberi mereka ruang. Dan disitulah kita sedang menyangkal diri. Yang kedua, saudara, kalau kita sudah menyangkal diri, kita diajak untuk memikul salib. Saudaraku, memikul sebuah beban tentu lebih berat daripada berjalan tanpa membawa apa-apa. Tetapi dalam mengikut Yesus, ada yang harus dipikul, yaitu salib. Apa sih salib? Apa artinya memikul salib? Ya, salib menjadi di sini adalah simbol kebaikan dan kasih, simbol sebuah pengorbanan sejati, ya, sebuah jalan kebaikan. Dan itulah yang harus kita pikul, yang harus kita berani bawa dan kita tegakkan di dalam hidup ini. Sekalipun di dalam salib ada penderitaan, ada kehinaan, ada jalan yang sepi. Di dalam PA kemarin Selasa kami mendiskusikan bagaimana Petrus mendorong kita untuk berani bersabar di dalam penderitaan. Kenapa harus berani? Karena kalau penderitaan itu adalah dalam rangka menciptakan hidup yang berkenan kepada Allah. Jadi saudara, memikul salib artinya adalah punya keberanian untuk menderita demi kebaikan. Banyak orang di tengah-tengah penderitaan memilih untuk mulai meninggalkan jalan Tuhan. Banyak orang di tengah-tengah penderitaan memilih untuk mulai malu kepada Tuhan. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus berani menderita, karena kita tahu kita menderita untuk sesuatu yang baik. Karena kita tahu kita menderita untuk Allah yang adalah empunya segalanya. Janganlah jatuh, janganlah kalah dengan kuasa lain, karena Allah lah yang paling berkuasa. Nah, saudara, yang terakhir adalah kalau kita sudah menyangkal diri, kita sudah memikul salib, Tuhan berkata, ikutlah aku. Saudara, satu yang menggelitik saya ketika membaca respon murid-murid di dalam bacaan hari ini ketika mereka merespon pengajaran Yesus, bagi saya pertanyaan adalah mengapa fokus mereka pada penderitaan? Mengapa fokus mereka kepada Yesus yang akan ditolak dan Yesus yang akan mati dibunuh? Kenapa tidak ada pertanyaan soal apa maksudnya kebangkitan? Kenapa tidak ada pertanyaan soal apa makna kebangkitan? Apakah artinya kayak kalah dikit tapi terus kemudian menang? Apakah artinya kebangkitan bahwa Mesias itu akan beroleh kemuliaan dan menyelamatkan semua? Tidak ada pertanyaan itu. Tidak ada pemikiran sampai ke sana. Mereka berhenti sampai kepada penderitaan, kematian, penolakan yang akan dialami oleh Mesias. Saudaraku, ketakutan akan derita seringkali menghambat kita untuk percaya. Karena itu undangan Tuhan adalah ikutlah aku. Berjalanlah di belakangku, berjalanlah di dalam pimpinanku, berjalanlah di dalam tuntunanku dan jangan berjuang sendiri. Karena memang kalau kita berjuang sendiri kita tidak bisa.
Karena itu Tuhan berkata, ikutlah aku. Berjalanlah, percayakan hidup kita di dalam pimpinan Tuhan. Saudara, Martin Luther King, saya mau menutup dengan sebuah kutipan dari Martin Luther King Jr., ya, seorang pengkhotbah di Amerika, pernah berkata demikian, beriman, percaya adalah menapaki anak tangga sekalipun kita belum melihat seluruh tangga itu. Beriman atau percaya adalah menapaki anak tangga selangkah demi selangkah sekalipun kita belum melihat seluruh anak tangga itu. Di sini kita kembali ditantang, beranikah kita percaya? Beranikah kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya di dalam rancangan Tuhan? Kiranya itu yang boleh menjadi perenungan kita bersama. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Marilah saat ini kita bersama-sama mengiklarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, marilah kita menyatukan hati kita di dalam doa-doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang Engkau nyatakan bagi setiap kami. Ajarlah kami untuk berani mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Ajarilah kami untuk terus memberanikan diri kami percaya dan melangkah di dalam pimpinan Tuhan. Karena kami tahu di dalam pimpinan-Mu, baik melalui suka maupun melalui duka, kami dipimpin menuju tempat yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami saat ini mau bersama menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi pandemi ini supaya boleh diberikan damai sejahtera Tuhan. Jauhkanlah dari kami rasa takut. Jauhkanlah dari kami kekhawatiran yang mengunci kehidupan kami. Tetapi biarkanlah damai sejahtera Tuhan dan iman percaya kepada Tuhan yang menuntun langkah setiap kami. Sehingga sekalipun kami tetap berjaga-jaga, kami tetap berhati-hati, tetapi kami tidak hidup di dalam ketakutan. Kami hidup di dalam cinta kasih dan belas kasih Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah kami supaya diberikan hikmat kebijaksanaan di dalam memimpin bangsa ini melewati masa-masa krisis. Biarlah kami sebagai satu bangsa dalam satu kepemimpinan boleh bersatu hati, melangkah bersama-sama sehingga kami bisa keluar, melampaui, melewati krisis ini bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi Sekolah Kristen Deborah. Kami berdoa untuk pelayanan kasih yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Pelayanan kasih yang Tuhan percayakan untuk gereja-Mu miliki di tengah-tengah kehidupan ini. Tolonglah kami semua supaya kami menyadari bahwa kami turut memiliki Sekolah Kristen Deborah. Dan biarlah kami masing-masing melalui cara kami, melalui bagian yang kami bisa lakukan,
kami boleh memiliki Deborah, kami boleh mendukung Deborah di dalam segala karya pendidikan yang dikerjakannya. Kami berdoa bagi yayasan, staf, Bapak Ibu guru, semua orang yang terlibat langsung dalam urusan menjalankan Sekolah Kristen Deborah hari demi hari. Kami berdoa supaya mereka di dalam pimpinan dan berkat Tuhan. Jagai juga dengan kesehatan di tengah-tengah situasi ini, berikanlah kreativitas dan kemampuan kepada Bapak Ibu guru untuk boleh mengajar dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami tak lupa mau berdoa bagi anggota jemaat, saudara-saudari kami yang saat ini berjuang menghadapi tantangan di dalam hidupnya. Entah itu dalam wujud sakit penyakit, entah itu dalam wujud krisis finansial, ataupun persoalan-persoalan di dalam pekerjaan, ataupun permasalahan hubungan di dalam keluarga yang belum ideal dan tidak harmonis. Kami percaya Tuhan hadir. Kami percaya Tuhan peduli terhadap setiap pergumulan kami. Karena itu kami memohon Tuhan yang hadir, Tuhan menuntun, membukakan jalan kepada setiap kami, memberikan kami keteguhan di dalam melalui proses yang ada, supaya bersama-sama kami boleh terus menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah situasi dan krisis kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa-doa syafaat kami yang kami mau naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Mari kita menyatakan ungkapan syukur dan pemberian diri kita melalui pengumpulan persembahan. Nats persembahan diambil dari Mazmur 136 ayat yang ke-26. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pengumpulan persembahan di rumah memakai kantong atau amplop masing-masing atau dapat ditransfer ke rekening GKI Banjarnegara. Mari kita bersama-sama menghaturkan doa persembahan ini kepada Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, menghaturkan persembahan syukur kami, walaupun kami sadari bahwa sesungguhnya ini adalah milik Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami di dalam kehidupan ini, melalui rezeki ataupun berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Melalui pengumpulan persembahan ini, kami ingin belajar untuk mengasihi Tuhan dengan apa yang ada pada setiap kami. Oleh karena itu Tuhan,
kiranya Tuhan berkenan untuk menerima dan mengkuduskan persembahan ini, sehingga layak bagi kemuliaan Tuhan, layak bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Tuhan juga memberkati untuk anak-anak-Mu yang akan mengelola persembahan ini, agar dengan hikmat dari Tuhan dapat mengatur penggunaan persembahan ini dengan benar dan bertanggung jawab kepadamu. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan teruslah menjadi saksi kasih-Nya di dalam setiap langkah kehidupan saudara. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.